Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, NIM 19350010, Prodi Sosiologi Agama. Baiklah, saya di sini memaparkan fenomenologi agama. 1. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Dalam kitab Sutta Pitaka Udana ke-7 dijelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatam Abutam Akatam Asam Katam. Subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya maha mutlak. Kemahaesannya tanpa aku atau anatta tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Berbeda dengan makhluk seperti manusia yang berkondisi sangkata, manusia yang berusaha untuk mencapai puncak kebebasan dari lingkaran hidup yang penuh kesengsaraan, samsara, harus aktif menjalankan meditasi, yaitu perenungan suci atau kontemplasi terhadap hakikat alam semesta. Dalam kitab suci Tripitaka dijelaskan tidak hanya konsep ketuhanannya yang berbeda, tetapi juga konsep asal-usul kejadian alam semesta manusia, kiamat, dan keselamatan atau pembebasan diri manusia. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan, Sang Pencipta, atau bergantung kepadanya. Buddha Gautama sendiri juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Sejumlah khutbah Buddha Gautama cenderung penyembahan kepada banyak Tuhan atau dewa-dewi, membebani kebebasan manusia, meskipun pada sisi lain masih memberikan pengakuan terhadap Brahma sebagai Tuhan. Buddha Gautama pernah biarkan Tuhan menjadi pencipta segala sesuatu, tetapi manusia harus memelihara kesucian ciptaan Tuhan. Kesempurnaan kesucian itu inti ketuhanan dan kesucian itu harus ada pada setiap manusia. Agama Buddha tidak terlalu menekankan peran Tuhan sebagaimana halnya agama-agama besar lainnya. Agama Buddha lebih menekankan pragmatisme dalam arti mengutamakan tindakan-tindakan cepat dan tepat yang lebih diperlukan di dalam menyelamatkan hidup seseorang yang pernah mengalami problem. Karena itu, budi pekerti selalu menjadi hal yang amat substansial dalam agama Buddha. 2. Agama sebagai tindakan simbolik, ritual. Menurut Susanne Langer dalam buku Maria Susi Davamoni, Fenomenologi Agama, ritual merupakan ungkapan yang lebih bersifat logis daripada hanya bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku dan perasaan serta membentuk disposisi pribadi dari para pemuja mengikuti modelnya masing-masing. Umat Buddha dalam mengamalkan kebenaran Dharma dalam bentuk bersyukur dengan melaksanakan puja bakti. Dalam bentuk pertama, amise puja, bersyukur dengan kebaktian, ritual sembahyang, memahami maha kasih Tuhan yang Maha Esa, dan melihat fenomena alam ciptaannya seperti matahari, bulan, bintang, makhluk, dan segala isinya. Pemahaman ini masih bersifat eksternal. Seorang yang hanya kagum dan memujanya secara eksternal masih belum mampu meningkatkan keyakinan dan pemahaman yang absolut. Kedua, patipati puja, memahami maha kasih dan maha kuasa Tuhan yang Maha Esa dengan melihat ke dalam diri, memperbaiki diri secara internal, introspeksi dan refleksi diri ketika melihat fenomena alam dengan refleksi diri dan merubah diri, meningkatkan pembinaan batin. Sesungguhnya hukum alam semesta bersifat harmonis, selaras, serasi, dan seimbang. Gambar ini adalah bentuk peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Buddha. 3. Ritual pelepasan makhluk hidup. Dalam agama Buddha, tradisi itu disebut istilah Fangsen atau dilafalkan dengan Fangseng. Konon tradisi ini berasal dari ajaran Buddha Mahayana di Tiongkok.
Kata fang berarti melepaskan dan sen atau seng memiliki arti makhluk hidup. Jadi jika dimaknai secara utuh, fang sen merupakan kegiatan melepas makhluk hidup. Dalam konteks ini adalah hewan. Tradisi melepas burung setelah sembahyang saat perayaan Imlek. Makna yang tersirat dari fang sen ini adalah membebaskan kembali makhluk hidup atau hewan pada habitat aslinya. Hewan yang biasa digunakan untuk tradisi ini tidak ada patokan jenis hewan khusus. Sebelum dilepas, hewan untuk tradisi fang sen harus didoakan terlebih dahulu. Dan masena, sebelum dilepas, hewan-hewan tersebut disucikan dengan percikan air yang telah didoakan pendeta. Doa yang dibaca bernama mantra Maha Karuna Daharani dan dirapalkan seorang pendeta pada mangkuk besar berisi air. Selain membuang sial, beberapa warga Tionghoa juga mengumpamakan hewan-hewan tersebut adalah perlambangan diri sendiri. Dengan demikian, melepas hewan di alam bebas berarti membiarkan diri untuk belajar secara leluasa. Pada gambar ini adalah bentuk pelepasan makhluk hidup atau burung dalam agama Buddha. Sekian dan terima kasih dalam video ini. Syukron ala ihtimamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.